Hagia Sophia merupakan hak pedangnya daripada Sultan Muhammad Al-Fatih. Hagia Sophia ini kan haknya orang Barat, kan mereka yang membangun, kan itu punya mereka. Logikanya itu tidak seimbang karena kan kita tidak bisa menggunakan logika zaman sekarang karena pada waktu itu masih legal ya hukum taklid menaklukkan, asal menguasai. Kenapa Hagia Sophia diributkan beda dengan kasus-kasus yang lain? Ada juga di beberapa negara di Israel juga seperti itu ya kan, ada masjid berubah jadi bar, jadi tempat hiburan dan lain sebagainya. Jadi tidak ada yang meributkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Alhamdulillah siang hari ini kita ketemu lagi dalam podcast saya di YouTube Akhir Kumai Channel. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan seterusnya. Dan siang hari ini kita sudah bersama narasumber kita yang sangat spesial, yaitu Bang Darlis Aziz, langsung dari Hagia Sophia. Assalamualaikum. Apa kabar pemirsa sekalian? Iya. Jadi pada siang hari ini karena kita memang pada siang hari ini kita memang pengen fokus ngomong soal Hagia Sophia yang sedang jadi trending topik di dunia ya, worldwide, tidak hanya Turki, bahkan di Indonesia ini cukup menjadi maksud saya cukup menjadi isu yang lumayan relate. Ini sudah 1 minggu ini masih saja relevan gitu ya untuk dibahas sejak tanggal 10 Juli ya. 10 Juli pengadilan agama itu, pengadilan negeri ya? Mahkamah Agung. Mahkamah Agung Turki yang memutuskan bahwa Hagia Sophia yang teman-teman barat mengenalnya ini dikembalikan lagi fungsinya dari museum menjadi masjid. Jadi gimana ini ceritanya dan sejarahnya Bang Darlis Aziz, kenapa bisa sampai Hagia Sophia ini jadi masjid lagi, itu kenapa gitu? Ya, Hagia Sophia ini kalau kita lihat sejarah ini kan dia adalah warisan atau wakaf ya dari Sultan Muhammad Al-Fatih ya. Beliau dikenal sebagai penakluk Konstantinopel sebagaimana yang kita ketahui bersama ya pada tahun 1493. Jadi Hagia Sophia ini kalau orang Turki bilang dalam bahasa Turki adalah Sultan Mehmet Fatihin Kelece Hakkıdır gitu. Apa artinya? Artinya adalah bahwa Hagia Sophia merupakan hak pedangnya daripada Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi banyak sekali isu-isu yang berseliweran yang mengatakan bahwa Hagia Sophia ini kan haknya orang Barat, kan mereka yang membangun, kan itu punya mereka. Ya. Jadi logikanya itu tidak seimbang gitu ya, tidak sejajar gitu ya, karena kan kita tidak bisa menggunakan logika zaman sekarang, kan logika abad ke-14 ke-15. Kenapa? Karena pada waktu itu masih legal ya hukum taklid menaklukkan, asal menguasai. Jadi persoalan kemudian ketika satu tempat itu dikuasai oleh oleh satu peradaban, maka itu menjadi milik mereka. Apalagi ya dalam penaklukan Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih itu, ini jadi poin penting sekali ya, Sultan Muhammad Al-Fatih itu sudah menawarkan ya perdamaian, sudah menawarkan kepada Sultan kepada Kaisar Romawi pada waktu itu untuk kemudian menyerah, kemudian berdamai ya, tapi mereka tidak bersedia. Jadi hukum perangnya seperti itu. Dan kenapa Hagia Sophia diributkan beda dengan
kasus-kasus yang lain, misalnya kan ada katedral besar ya kan di mana itu di Spanyol ya misalnya. Cordoba. Bukan, ada katedral besar di kota apa ya? Ada beberapa waktu lalu ada seliweran juga di media itu. Kenapa? Ceritanya? Itu bekas masjid terbesar di sana di kota Spanyol. Di Spanyol. Yang kemudian dirubah fungsi jadi gereja gitu ya? Itu jadi katedral terbesar ya di Spanyol sekarang. Sebelum dibangunnya katedral Inggris yang paling besar di dunia sekarang ya. Terus ada juga di beberapa negara di Israel juga seperti itu ya kan, ada berubah jadi bar, jadi tempat hiburan dan lain sebagainya. Jadi tidak ada yang merikukan. Tapi ketika Hagia Sophia ya katedral Toledo. Katedral Toledo ya, teman-teman bisa melihat sendiri di kota Toledo, namanya itu di Spanyol bagian tengah ya. Itu pada tahun 370-an ya, 1085 ya. Itu dijadikan sebagai kastil setelah Andalusia jatuh. Jadi teman-teman sekalian, kita tidak bisa menjudge bahwa menyamakan ya bagaimana apa yang terjadi hari ini dengan yang sebelumnya gitu. Dengan debat sebelumnya. Ya, tapi ada juga yang kemudian mengatakan bahwa tadi kan ini Bang Darwis sudah menyinggung ya bahwa ini bahkan di putusan Mahkamah Agungnya Turki itu kalau tidak salah amar putusannya itu menyatakan bahwa Hagia Sophia ini merupakan properti milik Mehmet Al-Fatih gitu ya, dan sebagian orang juga mengatakan ini mohon dikoreksi kalau memang salah, dan itu kenapa saya harus tanyakan, bahwa katanya Muhammad Al-Fatih itu memang membeli Hagia Sophia ini dengan dana pribadinya kepada masyarakat Hagia Sophia, pada masyarakat Konstantinopel setelah penaklukan pada saat itu. Apakah benar ini? Enggak, itu enggak benar ya, itu hoax itu. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih tidak membelinya ya, tapi memang yang paling jaikan atau yang paling umum dikenal di Masjid Turki ya, sesuai dengan data dan fakta bahwa Hagia Sophia itu adalah hak pedangnya beliau. Dan beliau telah meninggalkan, membentuk satu wakaf semenjak zaman beliau ya untuk dikelola, dan wasiat yang beredar yang kalau teman-teman baca di internet itulah wasiatnya beliau, bahwa beliau melarang dan melaknat siapa saja yang mengubah fungsi Hagia Sophia selain masjid. Oke. Nah, berarti standar logika yang harus dilakukan teman-teman ini ketika menilai tentang Hagia Sophia yang sedang viral ini adalah bahwa harus memahami dulu kasus hukumnya gitu ya, bahwa hukum dulu itu memang siapa yang menaklukkan maka merekalah yang berhak atas properti termasuk ikon kota tersebut gitu ya. Beda dengan zaman sekarang yang memang sudah tidak ada lagi proses peperangan dengan menggunakan perang fisik dan seterusnya gitu ya. Ya betul. Nah, ini dan kalau kita bandingkan ya dengan apa yang terjadi pada masa-masa sebelumnya terhadap Hagia Sophia, perlakuan Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Ottoman terhadap Hagia Sophia itu ratusan kali lebih bagus. Apa yang kemudian dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, ya beliau merawatnya, menjaganya, kemudian menambah hiasan-hiasan yang bisa kita lihat sampai sekarang bertahan ya. Oke. Jadi ya gitu. Ya. Kemudian soal Hagia Sophia ini sendiri, tentang perubahan fungsinya yang sudah 85 tahun menjadi museum kemudian hari ini dilegalkan menjadi masjid kembali, ini bagaimana respon publik Turki, terutama teman-teman di dalam Turki sendiri, secara nasional gimana responnya? Ya, untuk diketahui bahwa publik Turki itu memang sejak dulu meminta kepada bahkan bukan hanya kepada Presiden Erdogan, kepada presiden-presiden sebelumnya setelah Atatürk pun mereka berharap
agar Hagia Sophia ini menjadi masjid kembali gitu. Jadi memang Hagia Sophia ini menjadi the ultimate dream-nya gitu ya. Orang pertama bukan hanya orang Muslim, padahal orang-orang nasional, bukan hanya orang yang pro Islam, pro Islam, tapi orang-orang nasionalis ya. Itu ada sebuah sesuatu yang menarik ya. Maka ada yang mengatakan bahwa Erdogan juga memainkan politik dalam negeri itu ada betulnya juga, karena dalam survei yang saya baca itu lembaga survei di Turki itu hampir 50% orang-orang JHP, orang-orang posisi itu Turki sekarang itu mendukung Hagia Sophia menjadi masjid, kan sangat unik sekali. Ya, berarti sebenarnya perubahan ini juga sudah sejalan dengan keinginan publik Turki ya? Pasti. Ya, tapi kan begini, ada juga isu yang berkembang gitu ya, terutama di luar Turki gitu kan, terhadap Hagia Sophia ini karena mendapatkan perhatian yang sangat luas gitu ya, bahkan sempat mendapatkan mention juga dari UNESCO, sampai juga Paus Fransiskus itu juga memberikan komentar dan menyayangkan soal perubahan ini gitu ya, bahwa ini kan sudah 85 tahun menjadi museum dan menjadi situs budaya dunia, itu yang klaim yang dibangun hari ini gitu ya. Dan mereka juga membangun opini bahwa ada sebagian dari kaum sekuler Turki itu yang menyayangkan terhadap perubahan ini karena menduga ini hanya merupakan alat dagang politiknya Erdogan untuk maju lagi di Pilpres 2023. Nah, ini apakah benar atau tidak? Dan kalau memang benar, sebesar apa frekuensinya? Ya, saya kira begini ya. Untuk yang pertama, pada jawaban yang perlu kita berikan pada Paus Fransiskus tadi ya, kita perlu meminta beliau melihat kembali lah ya ke dalam negeri mereka sendiri ya, beberapa negara Muslim yang dulunya negara Muslim yang terdapat banyak sekali masjid. Bahkan ada satu masjid yang di negara mana itu, di Prancis atau di Italia kalau nggak salah saya, pokoknya di bagian Eropa lah, di mana ketika kaum orang Salib menaklukkan daerah itu, daerah bekas daerah Ottoman ya di Eropa itu, karena kan Ottoman itu sampai ke perbatasan Austria ya pada tahun 1520 itu. Jadi ada masjid terbesar di sana itu yang menyerah secara damai, dan seorang raja di sana itu berjanji menjaga mereka, artinya menyerah secara damai gitu, menyerah padanya dan akan melindungi mereka. Tapi ternyata tiba-tiba masjid terbesar di kota dekat Majaristan ya, kalau nggak salah Majaristan itu Hongaria kan di bawah Ottoman. Yeah. Jadi masjid terbesar di sana itu ketika Hongaria masuk kembali ke dalam itu malah direbut ya, tidak sampai setahun itu direbut dan diubah kembali. Saya kira pada Paus Fransiskus dan ini coba kita sampaikan itu saja, cobalah dilihat ya sejarah kalian bagaimana. Sementara kami ya selama 85 tahun ya Republik Turki ini kita lihat mereka tidak serta-merta mengubahnya tanpa ada aturan yang jelas ya. Orang-orang Turki ini pemerintah Erdogan hari ini menunggu dengan bukan keputusan Erdogan sendiri, tapi ini keputusan parlemen ya, diambil melalui Komisi 10 Parlemen Turki dan juga melalui Mahkamah Agung. Jadi sangat dua jalur yang sangat ketat sekali. Kemudian yang kedua tadi apa? Ya, intinya bahwa banyak yang bilang juga gitu ya, ini merupakan alat dagang politiknya Erdogan untuk maju di Pilpres 2023 dengan memanfaatkan isu Hagia Sophia ini. Bisa jadi itu kita tidak bisa memungkiri ya, tapi bahwa kemudian Hagia Sophia ini merupakan keinginan dari banyak sekali, bahkan mayoritas dari masyarakat Turki sendiri dari sejak puluhan tahun yang lalu, itu juga iya.
Itu tidak bisa kita pungkiri. Karena apapun yang terjadi, sebagaimana saya sebutkan tadi ya, orang-orang Turki ini juga orang-orang yang religius gitu ya, masih banyak sekali orang-orang yang kemudian memiliki pemahaman sejarah yang istilahnya kuat sekali gitu ya, termasuk wasiat dari Sultan Al-Fatih ini juga jadi tanggung jawab mereka gitu ya, karena pada tahun 2034 itu 1934 sorry ya, itu ketika Hagia Sophia diubah jadi museum itu ya, itu keputusannya lebih rendah daripada keputusan yang diambil merubah museum menjadi masjid hari ini. Itu hanya diambil oleh menteri gitu ya pada tahun 1934 itu ya. Dan sepihak setelah direstorasi dengan tujuan restorasi, tapi tiba-tiba langsung berubah menjadi museum, kan lucu ya. Wajarlah otoriter ya, Atatürk kan otoriter ya. Nah, berarti pesan yang yang kita tangkap bahwa di nomor 3 ini, bahwa perubahan yang dilakukan oleh Erdogan dan pemerintahnya ini sudah melalui mekanisme yang legal gitu ya, berbeda dengan konstitusional dan legal gitu ya, berbeda dengan perubahan masjid menjadi museum yang dilakukan oleh Atatürk, yang dilakukan secara sepihak dan inkonstitusional sebenarnya kalau bicara juga sistem kerepublikan hari itu gitu ya. Ya, harusnya itu melalui parlemen, ya, parlemen dan uji publik juga. Uji publik itu kan maksudnya survei apakah masyarakat mau atau tidak gitu ya. Nah, kalau survei ini ya udah jelas di sekarang itu. Nah, kemudian katanya ini bahwa sholat Jumat berjamaahnya akan dimulai perdana pada tanggal 24 Juli ya, 2020. Betul. Nah, untuk sekarang apakah Hagia Sophia sudah sholat berjamaah juga untuk 5 waktu? Belum bisa digunakan karena kan peralihan dari museum kan dibersihkan dulu ya. Tapi kalau azan juga ya? Azan itu jadi azan itu memang tiap hari itu 2 kali ada azan di Masjid Hagia Sophia ya, dari dulu. Sehari 2 kali itu adalah pantulan. Jadi azan dari Masjid Sultan Ahmed itu dipantulkan di Menara Hagia Sophia gitu. Oh. Tapi kalau azan dari Hagia Sophia sendiri belum ada. Ya, berarti yang video yang viral soal azan perdana di Hagia Sophia itu hoax atau apa? Itu betul azan perdana di Hagia Sophia sendiri. Oh, betul ya. Betul. Berarti tidak hoax gitu kan? Karena ada yang bilang juga itu hoax gitu. Nah, ada juga komentar netizen. Nanti saya akan munculkan teman-teman di video ini nantinya. Ada beberapa netizen yang komentar kemarin di beberapa beranda Facebook tokoh gitu ya, yang mengatakan bahwa perubahan Hagia Sophia ini sebenarnya adalah sesuatu yang mubazir karena masyarakat Turki ini adalah masyarakat yang cenderung sekuler katanya. Benar nggak? Ya, kalau kita bilang sekuler ya Indonesia juga sekuler. Artinya masyarakatnya tidak terlalu nggak terlalu habit banget untuk sholat berjamaah di masjid. Benar nggak itu? Nggak. Saya kira lebih banyak jamaah di sini daripada di Indonesia. Dalam sholat 5 waktu gitu, di luar sholat maghrib ya, kalau maghrib dan bisa udah pasti rame lah ya. Tapi kalau sholat biasa itu jauh lebih rame jamaah di Turki. Ya kalau kita bilang di Masjid Sultan Ahmed itu sampai ke belakang, sampai ke pertengahan saf biasa pun kalau sholat zuhur ya mungkin dipenuhi oleh turis juga ya. Oke, berarti teman-teman yang komentar ini belum pernah ke Turki, makanya komentar kayak gitu kali ya. Ya. Nanti bareng-bareng kita ke Turki lah kalau pengen tahu.